hidup dalam proses tanpa ada protes, ya, hidup dalam proses tanpa kita memprotes, ya. Sebab itulah Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini selalu diproses. Selama kita masih bernapas, selama kita masih hidup, kita terus diproses Tuhan sampai nanti kita menghadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebab itu dalam kitab Yesaya 45 ayat 9 dan 10, ya, saya baca, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Ini protes dia kepada Tuhan. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Jadi dia, Bapak Ibu Saudara, tidak bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan menjadikan kita, menciptakan kita, memberkati kita, memberikan kesehatan kepada kita. Tetapi dikatakan, celakalah orang yang selalu berbantah-bantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari, ya, beli priuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Jadi tanah liat itu dibentuk menjadi priuk. Kalau dulu kan dari tanah liatnya itu kan tidak ada protes itu, ya, dibakar, dibentuk, baru sudah dibakar, dibentuk, diperindah, baru bisa dipakai orang lain. Demikian juga saudara dan saya, kehidupan kita seperti itu kepada Tuhan. Kita kadang-kadang dibentuk, ya, dibentuk, diproses kehidupan kita sampai kita mengerti apa rencana Tuhan kepada kita. Nggak ada di bumi ini nggak pernah mengalami proses, pasti mengalami proses. Ya, sama dengan orang sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, SMK lulus, cari pekerjaan bisa. Demikian juga saudara saya, kita itu selalu diproses sampai iman kita terbentuk kepada Tuhan, sampai kita menjadi dewasa, tak berbantah, tak protes. Maka dikatakan celakalah orang yang berbantah-bantah dengan pembentuknya. Kadang-kadang kita selalu, Bapak Ibu, sudah berbantah-bantah kepada Tuhan. Dan dikatakan lagi ayat 10, celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau pernahkan? Menyenangkan orang tua. Bapak Ibu Saudara, ya, keadaan kita seringkali kita menyenangkan orang tua kita. Maka katakan, celakalah orang yang berkata kepada bapaknya atau orang tuanya, ayahnya, apakah yang kau peranakan? Atau bisa dikatakan, kenapa saya lahir dari keluarga ini? Kenapa ini menjadi ayah saya? Yang disalahkan itu orang tuanya, bukan pribadinya. Padahal tidak ada orang tua yang menghendaki anaknya nggak berhasil, ya kan? Nggak ada orang tua yang menghendaki anaknya menjadi nakal. Orang tua selalu menghendaki, mendoakan anaknya supaya berhasil. Tapi Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita ini bukan tergantung orang tua, tetapi tergantung pribadi kita masing-masing. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita ini yang seringkali menyalahkan Tuhan, selalu protes kepada Tuhan, selalu bersungguh-sungguh kepada Tuhan, selalu menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya begini?
Kenapa saya begini? Kenapa orang tua saya? Kenapa saya dilahirkan ke dunia ini? Bapak Ibu Saudara, ini hidup ini dalam setiap saat kita diproses. Semua kita Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya juga dalam proses kehidupan kita. Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan? Dan kepada ibunya, apa yang kau lahirkan? Kenapa saya dilahirkan ibu saya? Iya, selalu menyalahkan ayah orang tuanya, bapak dan ibunya. Bapak Ibu Saudara, padahal kesalahan itu lebih banyak daripada kita. Maka Tuhan mengatakan dalam kitab Matius, jangan lihat balok di mata orang, ya, tapi lihat bahwa balok di matamu lebih besar. Artinya, jangan lihat kesalahan orang lain, padahal kesalahan kita itu lebih besar. Jangan lihat kesalahan orang tua, Bapak Ibu Saudara, tapi lihatlah bahwa kesalahan kita sehingga kita tidak berhasil kepada Tuhan. Dan teruskan Bapak Ibu Saudara, ya, proses bertujuan mencapai tujuan tertentu. Tuhan menghendaki dalam 1 Petrus, Tuhan menghendaki tidak ada satu orang pun yang binasa, tetapi semua diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan menghendaki semua manusia, semua orang Kristen, tujuannya supaya diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi manusia itu yang tidak mau hidup di dalam Tuhan. Seperti kesaksian itu tadi, maunya sampai dipanggil Tuhan, tetap di dalam Yesus. Amin. Jadi jangan salahkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, proses itu bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Kita diproses. Bagaimana kita supaya kita menjadi orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang berhasil, orang Kristen yang taat kepada Tuhan, itu proses. Dibentuk kita. Kadang-kadang menghadapi masalah, menghadapi cobaan, tantangan, menghadapi kadang-kadang ekonomi kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, supaya tujuan untuk perubahan, ada perubahannya, itu proses. Tetapi kalau protes itu ekspresi ketidakpuasan atau keberatan terhadap sesuatu kebijakan atau situasi. Jadi kebijakannya protes dia karena nggak menerima situasi kondisi. Jangan heran Bapak Ibu Saudara, di dalam proseslah orang Kristen banyak murtad. Di dalam proseslah orang Kristen banyak meninggalkan Yesus. Ya, apalagi sekarang Bapak Ibu Saudara, kita lihat di TikTok itu, ya, selalu berdebat antara pendeta yang meninggalkan Yesus, ya, dan mereka yang datang kepada Kristus. Berdebat itu dalam proses. Ya, jadi protes itu ekspresi tidak puas. Selalu protes dia. Di gereja pun protes, kepada Tuhan pun protes dia. Dia nggak mau diproses, tapi selalu protes. Keputusan-keputusan yang dibuat pemerintah juga dia protes. Pembentukan yang dibuat Tuhan dia protes semuanya. Ketidakpuasan kepada Tuhan, ketidakpuasan kepada pribadinya. Ya, maka itu Bapak Ibu Saudara, mana lebih banyak kita bersyukur atau protes kepada Tuhan? Nah, ini proses atau protes. Tema ini saya ambil dari
khotbahnya itu nanti ini waktu dia khotbah dia katakan proses dan protes. Oh, arti bisa khotbah ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang teruskan, ya, mana kehidupan kita? Kita sedang diproses Tuhan. Apa kita protes? Kadang-kadang ekonomi kita, pekerjaan kita, ya, kadang-kadang seperti itu juga. Saya bersama istri saya sedang diproses. Kadang-kadang saya menasihati istri saya, kita itu sedang diproses. Kalau kita diproses, sakit tidak sakit. Bagaikan seperti tukang periuk yang membuat periuk dan mengambil tanah liat dan dibentuk, dibakar dan sampai bisa dipakai. Saudara juga dan saya seperti itu, kita dibentuk, diproses dalam pembentukan iman karakter kita sampai kita bertobat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara kehidupan kita seperti ini, jangan salahkan orang tua. Seperti tadi yang dikatakan tadi Bapak Ibu Saudara, dan dikatakan celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan? Kenapa saya diperanakan? Kenapa saya lahir? Atau kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Bukan salah orang tua, tapi salah pribadi masing-masing dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, masalah hanya ada di dunia, orang yang hidup. Jadi selama kita hidup, pasti ada masalah. Ya kan? Selama kita hidup, selama kita bernapas, manusia tidak pernah lepas dari masalah. Pasti ada masalah. Ya, saya pernah katakan itu dalam KKH 1, ya, bahwa masalah yang terbesar, musuh yang terbesar adalah seisi rumah kita. Ya kan? Jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa kita selagi kita bisa sehat dan kita bisa bernapas, Bapak Ibu Saudara, kita harus siap diproses iman kita sampai kita nanti dipanggil Tuhan, kita masuk ke dalam surga. Amin. Kalau nggak mau diproses, ya, dimanapun kita pasti ada proses pembentukan. Saya katakan kemarin pada dalam kitab 5 ayat Mika 7 ayat 5 dikatakan bahwa musuh yang terbesar, masalah yang terbesar di dalam kehidupan kita adalah seisi rumah kita. Ada anak, ada mertua, ada menantu, ada cucu, yang kadang-kadang masalah yang terbesar dari situ. Bapak Ibu Saudara, jangan harapkan kita tidak ada masalah, pasti ada masalah. Pulang dari gereja ini nanti pasti kita menghadapi masalah. Masalah apa? Berbeda-beda yang kita hadapi. Ada masalah keuangan, ada masalah keluarga, ada masalah anak, ada masalah suami istri, ada masalah yang lain-lain lah. Pasti ada masalah. Iya. Tidak bisa tidak ada masalah. Pekerjaan kita bisa menjadi masalah. Di gereja juga bisa menjadi masalah. Bukan tidak ada masalah. Seperti kami di organisasi di GSJ ini pun kadang-kadang pasti ada masalah. Kenapa? Diizinkan dulu. Amin. Supaya apa? Kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Jangan sekali-kali kita, Bapak Ibu Saudara, protes kepada Tuhan. Tapi kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi cobaan itu apa?
Banyak. Kadang-kadang banyak kecobaan. Tak lepas Bapak Ibu cobaan Bapak Saudara. Dibentuk kita. Kadang-kadang Tuhan, kenapa seperti ini? Saya ke gereja, saya beribadah, saya berdoa, kok ada cobaan ini Tuhan? Pasti banyak ngomong gitu kan? Tuhan, saya hari Minggu ke gereja, saya kasih persembahan, kasih persepuluhan, saya berdoa, saya baca firman Tuhan, kok begini keadaan saya, kok begini keluarga saya Tuhan? Ada apa itu Tuhan? Mungkin dosa orang tua saya ini, mungkin dosa bapak saya ini. Menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan pribadi kita. Kita protes, orang tua kita protes, Tuhan kita salahkan. Baik itu di tengah-tengah gereja juga. Bapak Ibu Saudara, pasti ada. Tidak semua di dalam gereja itu yang setuju dengan berbalas kita. Pasti ada yang protes. Amin. Ada kan? Pasti ada. Itu manusia. Kita ini belum malaikat. Kita belum di surga. Ya kan? Pasti ada gitu. Karena kita sedang diproses Tuhan dalam pembentukan untuk pertobatan kita. Iya, jangan kira Bapak Ibu Saudara yang kita kira itu baik, padahal itulah musuh kita. Ya, jadi dalam kitab Mika pasal 7 itu ayat 5, musuh yang terbesar ialah siapa? Siapa musuh terbesar? Bukan tetangga, bukan samping kiri kanan. Musuh yang terbesar yang membuat masalah seisi rumah kita. Ya kan? Seisi rumah kita. Ada mertua di situ, ada menantu di situ, ada orang tua di situ, ada anak di situ, ada cucu di situ, yang membuat kadang-kadang menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Tak kita berdoa, kalau keluarga itu di dalam Tuhan, pasti damai sejahtera ada di tengah keluarga. Amin. Maka selalu katakan berkat kita Tuhan seisi rumah ini. Seisi rumah ini siapa? Semua di sini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia menerima mahkota kehidupan. Untuk mencapai mahkota kehidupan itu, kita harus bisa bertahan pencobaan. Untuk mencapai mahkota kehidupan, firman Tuhan mengatakan kita mengalami pencobaan. Tidak ada seorang Bapak Ibu Saudara yang mencapai, yang mendapat juara atau piala kalau dia tidak menghadapi cobaan masalah. Seorang petinju, kata firman Tuhan, dia bisa petinju yang berhasil, dia harus melatih dirinya. Amin. Saudara mau menerima mahkota kehidupan? Amin. Jangan protes kepada Tuhan, jangan bersusu kepada Tuhan. Ya, dan jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya begini? Kenapa saya begini Tuhan? Tuhan katakan, mengapa kau begini? Lihat dirimu, lihat pribadi. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan untuk mencapai supaya kita menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada kita, barang siapa mengasihi Dia yang bertahan dalam pencobaan. Ya, kadang-kadang kita kalau diberkati Tuhan dengan luar biasa, Bapak Ibu Saudara, kita bisa dapat beribadah, berdoa, tapi kadang-kadang kalau percobaan itu datang kepada kita, masalah itu datang, tantangan itu datang kepada kita,
Paling sulit orang bersyukur kepada Tuhan. Datang beribadah pun susah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, bukan protes dalam pencobaan, bukan dia menyalahkan Tuhan dalam pencobaan, tetapi firman Tuhan mengatakan berbahagialah kalau saudara dan saya mengalami cobaan itu diizinkan Tuhan untuk memproses iman kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang batu sama batu diladang, ya kan? Jangan heran saudara, kadang-kadang kita jemaat sama jemaat, keluarga sama keluarga diladang untuk memproses karakter kita dan pribadi kita. Ya kan, Bapak Ibu Saudara, kesabaran merupakan salah satu dari buah roh. Kesabaran salah satu merupakan dari buah roh. Sabar. Ada tantangan sabar, cobaan sabar. Bahwa di balik cobaan ada berkat Tuhan. Amin. Di balik tantangan ada berkat Tuhan. Di balik masalah Tuhan memberikan mujizat. Mari kita Bapak Ibu Saudara selalu menghadapi sesuatu dengan kesabaran. Bapak Ibu Saudara, sebab katakan kesabaran merupakan salah satu dari buah-buah roh yang dibutuhkan dalam proses perjalanan hidup kita ini. Kalau tidak sabar Bapak Ibu Saudara, udah banyak keluarga kita hancur. Kalau nggak sabar, udah banyak kita tidak datang lagi beribadah. Dalam ketidaksabaran dapat merusak berbagai hal dalam hidup kita. Ada kesabaran Bapak Ibu, sabar. Ya, contohnya lah yang paling kita belajar sabar di tengah-tengah keluarga kita. Saya kadang-kadang Bapak Ibu Saudara banyak diam. Kalau saya bersama keluarga saya banyak diam. Apa yang saya pikirkan di luar dugaan saya. Ya, melihat anak-anak, melihat semuanya, saya banyak diam. Ya, saya banyak berdoa. Hanya Tuhan yang dapat mengubah kehidupan. Ya, jangan sekali-sekali kita Bapak Ibu Saudara kita marahi pun dia, kita salahkan pun dia, malah ribut berantem. Tapi kalau kita diam, sabar, berdoa, saya katakan Tuhan hanya Engkau dapat mengubah dia. Saya tidak dapat mengubah dia, tapi Roh Kuduslah yang dapat mengubah Bapak Ibu Saudara. Saya juga berdoa Bapak Ibu Saudara, saya jujur, saya berdoa kepada Tuhan, jemaat kita ini Tuhan, semua jemaat, baik suami istri, kaum bapak, baik itu jemaat semuanya mudah-mudi, hanya Tuhan yang sanggup membuat mereka bertobat. Mau diajak ibadah, mau diapain Bapak Ibu Saudara, mau apa program Bapak Ibu Saudara, tetapi jika Tuhan tidak membuat perubahan, pertobatan tidak ada. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketidaksabaran dapat merusak berbagai hal dalam hidup kita, bahkan mengganggu kita dalam berjalan dalam rencana Tuhan. Ketidaksabaran kita perlu kesabaran menghadapi istri, menghadapi suami, menghadapi pekerjaan, menghadapi anak-anak, menghadapi segala masalah, menghadapi famili, semuanya Bapak Ibu Saudara. Yang dibutuhkan hanya satu, kesabaran. Amin. Coba bilang dulu, belajar sabar sampai ke kami. Ya. Ya. Tidak harus namanya sabar, tapi perlu sabar. Amin. Jangan namanya si sabar, tapi nggak pernah sabar dia. Ya kan? Ya. Perlu
ada kesabaran. Itu proses, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat begitu. Sudah kita doakan bertahun-tahun, berbulan-bulan kita doakan, tidak ada perubahan. Perlu ada kesabaran. Amin. Amin. Kita doakan pekerjaan kita, ekonomi kita, keuangan kita tidak berubah. Perlu ada kesabaran. Amin. Perlu ada kesabaran. Karena kesabaran itulah ada mujizat Tuhan. Ya, sabar Bapak menghadapi segala sesuatu kondisi kita sekarang ini. Ekonomi kita, dunia ini bukan semakin baik, tapi dunia ini semakin jahat, Bapak Ibu Saudara. Kita ini sedang diproses dalam pembentukan untuk dalam pertobatan kita, Bapak Ibu Saudara. Tak perlu ada kesabaran. Ya, teruskan contoh dalam Alkitab. Ya, yang selalu menyalahkan Tuhan, sudah ditolong Tuhan, sudah diberkati Tuhan, sudah dipimpin Tuhan. Manusia tidak pernah merasa puas. Manusia tidak pernah merasa cukup. Selalu berkekurangan dan tidak pernah puas. Pertama, perjalanan bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Coba kita lihat prosesnya bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau dijangkau dengan jalan lurus katanya, iya, 1 bulan pun cukup menjalankannya. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan buat bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan 40 tahun. Berliku-liku jalan itu. Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara, kurang lebih 2 juta bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Berapa orang yang masuk ke tanah Kanaan? 2. Berapa orang yang masuk tanah Kanaan? 2. Dari 2 juta keluar dari tanah Mesir 40 tahun. Bangsa Israel dipimpin oleh hamba Tuhan yang namanya Musa. Bahwa Musa ini perlu kesabaran, Bapak Ibu Saudara. Dari Mesir sampai ke tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan, saudara dan saya dijanjikan Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Tapi Tuhan izinkan bagaikan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan 40 tahun dalam perjalanan, Bapak Ibu Saudara. Tapi seharusnya mereka bisa 1 bulan berjalan, tapi Tuhan berikan seperti itu. Berapa orang yang masuk tanah Kanaan? Siapa itu? Siapa yang masuk tanah Kanaan itu? Dari 2 juta tinggal 2 orang. Yosua dan Kaleb. Kaleb dan Yosua. di mana yang 1 juta berapa itu? 998 itu mati semuanya, habis bersungguh-sungguh. Demikian juga saudara bisa seperti itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan kita hidup di dunia ini. Ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun. Dan bersyukur kalau ada sampai 90 tahun. Bagaikan bangsa Israel 40 tahun dalam perjalanan hidupnya, Tuhan memberkati bangsa Israel. Pada waktu mereka lapar, Tuhan berikan berkat bagi mereka manna atau burung puyuh. Waktu malam Tuhan berikan kepada mereka api supaya mereka jangan kedinginan. Waktu siang bangsa Israel dalam perjalanan, Tuhan berikan awan supaya jangan kepanasan. Dan Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel saat di padang gurun memberontak. Bapak Ibu Saudara, walaupun bangsa Israel sudah diberkati oleh Tuhan,
melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Di Mesir bangsa Israel diperbudak, disiksa. Tuhan angkat hamba Tuhan yang namanya Musa sebagai pemimpin untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir dengan berbagai tanda-tanda mujizat Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara dengan bangsa Israel, demikian juga saudara jemaat Tuhan, sama seperti bangsa Israel sudah diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan ekonomi kita, dan diberkati. Tapi selalu kita protes kepada Tuhan, selalu bersungguh kepada Tuhan. Tidak pernah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Demikian juga bangsa Israel memberontak. Pada waktu Musa hamba Tuhan berdoa di Gunung Sinai, dia berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dia menyampaikan semua keluhan-keluhan bangsa Israel kepada Tuhan. Tapi lihat bangsa Israel, mereka buat patung, ya, dari emas, dan patung itulah yang mereka sembah. Dasar bangsa Israel degil, keras kepala, dan tidak tahu bersyukur. Musa sedang berdoa, Musa sedang menyampaikan semua keluhan bangsa Israel. Tapi kita lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka dalam pemberontakan bangsa Israel, ketika tanah bangsa Israel, dia buat mereka emas. Dan mereka, Bapak Ibu Saudara, memberontak terhadap Tuhan dan menyembah Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita juga seperti itu Bapak Ibu Saudara, bagaikan bangsa Israel sudah digembalakan oleh Musa, sudah dipimpin oleh Musa, sudah dikasih makanan, diberkati, tapi bangsa Israel protes terus, protes. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang diproses Tuhan untuk menuju tanah Kanaan. Hanya 2 orang yang masuk ke surga. Maka keluarlah firman Tuhan, banyak yang terpanggil, banyak yang terpanggil, sama-sama dulu, banyak yang terpanggil, banyak orang Kristen, sedikit yang ke gereja atau sedikit yang ke surga, ya kan? Kan begitu kan? Tidak semua orang Kristen ke surga. Dari mana? Tak pernah ke gereja, tak pernah berdoa, tak pernah bersyukur kepada Tuhan. Enggak semua bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, ya, masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu bagaikan seperti surga. Enggak semua Bapak Ibu Saudara, masyarakat jumlah mereka 2 juta bangsa Israel Bapak Ibu Saudara, dibebaskan mereka. Tapi Tuhan proses mereka 40 tahun memilih siapa yang setia, siapa yang tahan dalam proses. Mereka lah yang masuk ke tanah Kanaan. Hanya Kaleb dan Yosua. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Amin. Mau diproses? Bilang dulu, saya mau diproses supaya saya ke surga. Amin.
Jangan protes. Jangan protes kepada orang tua kita. Jangan protes kepada bapak dan ibu kita. Jangan protes kepada Tuhan. Saya sedang diproses Tuhan, supaya saya seperti Kaleb dan Yosua masuk ke tanah Kanaan. Dari 2 juta bangsa Israel, hanya 2 yang masuk surga tanah Kanaan. Dari 2 miliar orang Kristen di dunia ini, agama yang terbanyak adalah Kristen di dunia ini. Ya, tetapi firman Tuhan mengatakan sedikit banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang banyak orang Kristen di Selangor, tapi sedikit yang datang ke gereja. Ya kan? Ya kan? Mana yang banyak sekarang yang di gereja atau di apa? Di rumah? Mana yang lebih banyak? Ke gereja atau kerja? Tapi nanti kalau sakit, siapa yang disalahkan? Kalau sakit ya, nanti siapa yang disalahkan? Tuhan. Tuhan, kenapa saya sakit Tuhan? Dalam Tuhan, bahwa naik tempat saya itu, tadi itu surat kepada itu, apa yang udah pun kalau mahari dari sudah, kemudian mahari dari ini, sudah. Hari itu hari berpitu ini, mana ini? Masa saya ini dibantai itu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bersaing di mana? Dari pada ini. Ya kan? Banyak gitu. Iya. Masuk rumah sakit di mana? Mana di mana? 2 minggu. Harus hari ini. Kalau kali ini mesti tak boleh. Ngasal murah. Maka kata firman Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, selagi aku masih hidup, selagi aku masih sehat, amin, amin. Apa dikatakan? Apa nyanyinya? Lagi foto, sinanggar dulu, sinanggar dulu, selagi aku sehat, selagi aku kuat, jadikan aku jadi baik. Amin. Menjulup Allah. Waktu sehat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kali ini mesti, buat masa saya dengan Tuhan. Sehingga mereka dengan ramah saya, mereka dengan salah Tuhan. Tuhan, bahas masa saya tadi. Bahas masa saya itu. Selagi masih ada waktu, selagi masih sehat, selagi masih bisa berjalan, datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Iya. Karena itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan kita Bapak Ibu Saudara, kita sedang diproses bagaikan bangsa Israel. Ya. Dalam teruskan, bangsa Israel tidak tahan di tengah proses apa yang terjadi bagi mereka yang protes. Mereka dimusnahkan. Ada malaikat Bapak Ibu Saudara disediakan Tuhan bagi yang selalu bersungguh-sungguh dan selalu diprotes. 1 Korintus 10 ayat 10, dan janganlah bersungguh-sungguh. Ini selalu bersungguh-sungguh. Yang selalu bersungguh-sungguh bertobatlah. Amin. Amin. Bersungguh-sungguh nabal yang hak najunai. Nagurang dosa dini kan? Akhir dosa kurang. Ya kan? Nabal makun naik. Masa itu guna makun ada. Ya kan? Selalu menjalankan. Baru dan janganlah bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan Tuhan oleh siapa?
Oleh siapa mereka dibinasakan? Malaikat maut. Malaikat maut. Jangan heran, ada malaikat maut. Malaikat maut. Kepada siapa malaikat maut yang datang? Orang yang bersungguh-sungguh. Ya, karena 1 Tesalonika ya ayat 5, pasal 5 ayat 8, mengucap syukurlah dalam segala. Amin. Kalau mengucap syukur dalam segala hal, Tuhan turut memberkati. Tapi dikatakan dalam 1 Korintus ayat 10, dan janganlah bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan Tuhan oleh malaikat maut. Ya, jangan sampai dibinasakan Tuhan. Amin. Amin. Kalau suami saudara belum pernah ke gereja, suruh dong malaikat maut tuh. Amin. Bagi bapak yang hari ini bersyukurlah, malaikat Tuhan lari semua. Ya, sebab itulah dikatakan jangan bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan bangsa Israel, seperti bangsa Israel dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita memprotes Tuhan, menyalahkan Tuhan. Aturan hidup ini ada di dalam Alkitab. Bagaimana saudara diberkati Tuhan, ada aturannya. Bagaimana saudara supaya sehat, ada aturannya. Ya kan? Ada aturan semua. Alkitab kita ini sempurna ada. Semua dia ada. Bagaimana kita berbicara, ada aturan di Alkitab. Bagaimana kita berdoa, ada aturan di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita supaya dibinasakan, ada dalam kitab kita. Bersungguh-sungguhlah, ya, supaya malaikat maut datang membinasakan. Ya, terus kalau sering kita protes di tengah proses, ini proses, tapi sering kita protes ketika sedang menantikan sesuatu, kita marah dan komplain kepada Tuhan. Komplain kita kepada Tuhan. Ya, sahabat sini yang pernah menyalahkan Tuhan, angkat tangan. Jujur. Sahabat sini yang pernah menyalahkan orang tuanya, angkat tangan. Enggak ada. Puji Tuhan, mereka semua di situ. Haleluya. Ke surga nanti ini semua. Amin. Siapa yang pernah menyalahkan Tuhan, angkat tangan. Enggak ada. Puji Tuhan. Ya, siapa sih yang pernah menyalahkan ibunya, angkat tangan. Enggak ada juga. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sempurna jemaat Kristiani. Enggak ada menyalahkan ibunya. Aku pernah loh menyalahkan ibu saya. Bapak saya paling sering masyarakat. Wah, sama dengan anak nyona. Maka pangma sono kali sono dia anak nyona. Wah, sama saya dengan anak disuhak baru. Pernah gitu? Nggak pernah. Amin. Anggap pelesiran di orang lain. Pas dulu begini semua.